yang paling mudah adalah aktivitas antioksidan. Dan Karena kita dapat dapat identifikasi senyawa-senyawa yang di mungkin HP ada memiliki wifi-nya, aktivitas apa gitu. antioksidan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis Nah, atau iya KLT ya, juga. dengan reaksi atau disemprotkan dengan penapak bercak di PPH paling umumnya seperti itu. Itu untuk blood isolation yang biasanya kita ekstraksi dulu semuanya banyak. Nah, kalau spesifik target isolation ini kita ingin langsung spesifik mengisolasi senyawa tertentu ya dari kelompok tertentu. Misalnya kalau tanin atau misalnya apa kumarin, flavonoid ataupun alkaloid. Yang paling umum itu alkaloid ya. Untuk spesifik itu dia bisa langsung menggunakan Ini dua teknik apa sih? ekstraksi dengan Ini asam pembuatan basa ya lapis karena sifatnya anti yang memiliki sifat sama basa ya itu. pada umumnya. Ya itu di Indonesia. Atau steroid, triterpenoid biasanya kita langsung fokus pada senyawa-senyawa yang nonpolarnya. Jadi langsung kita ambil secara bertahap menggunakan pelarut nonpolar seperti toluena, benzena, kemudian apa namanya toluen, heksan dan lain sebagainya. Menggunakan pelarut-pelarut yang nonpolar. Jadi saat kita melakukan isolasi kita juga harus tahu ya yang karakteristik atau sifat-sifat dari pelarut ya. Harusnya kalian udah tahu sifat-sifat pelarut yang pelarut-pelarut yang memiliki sifat yang nonpolar itu apa aja ya, seperti toluen, benzen udah nggak digunakan lagi ya, walaupun dia memiliki spesifisitas yang bagus ketika ketika menarik senyawa-senyawa yang nonpolar. Kurangnya dia sangat toksik sekali. Udah nggak pernah digunakan lagi yang namanya benzen. Sekarang yang paling umum digunakan adalah N-heksan dan toluena ya. Itu adalah dua pelarut nonpolar yang paling umum digunakan. Toluena itu dalam kehidupan sehari-hari itu biasa kita dengar dari bisa dilihat seperti thinner yang untuk cat itu. Nah, si thinner itu baunya sama kayak toluen. Jadi dia adalah toluen teknis yang mungkin udah dengan banyak campuran lagi ya. Dan pelarut juga grade-nya ada banyak ya, grade pelarut. Pelarut teknis itu ya pelarut yang murah biasanya teknis. Jadi dia murah, biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Toluen teknis bisa dikatakan thinner, etanol juga ada yang teknis. Nah, biasanya di lab sekarang kalau sama Pak Salam biasanya sebelum ekstraksi biasanya kita lakukan dulu yang namanya redestilasi pelarut biasanya nanti kalau menggunakan pelarut untuk ekstraksi biasanya nanti ada tahapan sebelum kita melakukan itu kita siapkan dulu pelarutnya di redes ya, di redestilasi menggunakan alat destilasi. Pelarutnya didestilasi, pelarutnya kita namakan etanol redes atau toluen redes atau etil asetat redes yang kemudian nanti bisa digunakan untuk ekstraksi ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang namanya isolasi, ketika kita sudah mendapatkan yang namanya senyawa murni ya atau dapatkan isolat yang murni, senyawa yang murni, kita perlu lagi namanya identifikasi atau penentuan strukturnya. Penentuan struktur itu dapat menggunakan banyak metode atau instrumentasi. Beberapa instrumen yang umum digunakan itu seperti spektrofotometer ya, spektrofotometer UV vis, spektrofotometer IR, inframerah, infrared, ada GCMS, baik bisa juga ada GCMS-MS, tapi jarang biasanya GCMS aja, ada LCMS-MS, ada LCMS juga, ada HPLC, ada RMI ya, atau NMR, dan lain sebagainya ya. Ini adalah instrumen-instrumen pendukung untuk penentuan struktur suatu senyawa yang udah kita isolasi. Tapi sebelum kita lakukan penentuan struktur ini, biasanya kita lakukan dulu identifikasi sebelumnya kan ya. Ketika kita melakukan suatu isolasi, udah ekstraksi, kemudian udah fraksinasi, kemudian kita kromatografi, kita separasi lagi dengan teknik kromatografi yang lain, kemudian kita cek, kita pantau menggunakan KLT dan dia memberikan satu pola bercak misalnya. Kita duga itu adalah suatu senyawa murni. Kemudian kita lakukan uji kemurnian. Uji kemurnian itu ada banyak ya. Tapi yang paling umum digunakan adalah
KLT uji kemudian dengan 3 sistem ya, 3 sistem LWN atau 3 sistem fase gerak. Yang nanti 3 sistem fase geraknya tuh kita gunakan untuk melihat kemurnian dari si senyawa yang udah senyawa atau bercak yang kita peroleh itu. 3 sistem yang digunakan biasanya adalah 3 sistem yang memberikan nilai RF yang berbeda ya. Nilai RF yang berbeda. Yang pertama nilai RF yang tinggi ya untuk melihat apakah ada pengotor yang ada di bawah bercak atau noda yang kita anggap itu murni. Kemudian cari RF yang di tengah-tengah 0,5 RF-nya untuk melihat atas dan bawah dari pengotor-pengotor yang terdapat di atas dan di bawah. Kemudian RF yang rendah untuk melihat pengotor yang ada yang di atas dari noda tersebut. Pengotor-pengotor yang sifatnya non polar itu yang ada di atas. Kalau pengotor-pengotor yang sifatnya polar itu berada di bawah ya. 3 sistem ini dalam artian bukan 3 jenis, bukan hanya satu jenis LWN ya. Misalnya menggunakan LWN yang paling sederhana adalah heksan etil asetat.